Seiring perjalanan waktu dan dalam perkembangan hukum nasional, sudah dihasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan bermasyarakat dan sosial di lingkup nasional yang dirasa perlu adanya pembangunan lanjutan dengan didukung oleh pemerintah dan masyarakat secara umum. Seiring perjalanan waktu, keberhasilan pelaksanaan pembangunan demi merealisasikan kesejahteraan umum memerlukan dana yang terbilang tidak sedikit. Kebutuhan yang tidak sedikit akan dana pembangunan tersebut dapat diperoleh oleh negara melalui banyak hal yang diharapkan untuk masing-masing. Cara tersebut dapat memperkuat sektor keuangan nasional untuk merealisasikan kesejahteraan umum yang dicita-citakan negara. Salah satu sektor keuangan tersebut yaitu melalui sektor pajak. Pembangunan nasional untuk merealisasikan kesejahteraan umum adalah upaya yang dapat dilakukan guna mengoptimalisasikan kesejahteraan rakyat secara spiritual ataupun secara material. Agar tujuan tersebut dapat terwujud, dapatlah diimplementasikan sistem perpajakan. Pajak sebagai kontribusi yang diwajibkan bagi rakyat kepada negara terutang, baik sebagai pribadi atau individu atau badan berusaha perlulah dirasa untuk membayar pajak. Hasil pembayaran dan pemungutan pajak tersebut dapat digunakan untuk banyak keperluan negara dengan tujuan menjamin kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat. Dengan melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah adalah sebuah langkah perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak dengan tujuan untuk mengikuti secara langsung serta bersama-sama untuk melaksanakan pendanaan negara dan agar implementasi pembangunan nasional dapat terwujud untuk terrealisasinya kesejahteraan umum yang dicita-citakan oleh negara. Kemudian di bab pembagian pembahasan, urgensi perpajakan dalam merealisasikan kesejahteraan umum, pajak merupakan instrumen pembangunan bangsa dalam rangka pemenuhan dan merealisasikan kesejahteraan umum. Sejak zaman dahulu, dalam rangka pendiri bangsa menekankan bahwa pentingnya penerapan sektor pajak bagi keberlangsungan suatu pemerintahan. Secara historis, dimulai dari rapat BPUPKI untuk menentukan ketentuan pajak. Kemudian, pajak dapatlah diatur dengan hukum nasional, termuat di dalam dasar konstitusi negara dalam pasal 23A. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kemudian, peraturan perpajakan Undang-Undang 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbal secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 11 besar kemakmuran rakyat. Maka dari situ, Fiskus yang diwakili oleh DJP, Dirjen Pajak, untuk memungut pajak dari masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sebagaimana Indonesia menganut konsep welfare state yang tertuang di dalam dasar konstitusi negara Indonesia untuk mewujudkan bonum comune, bonum publicum. Menilik dengan sejarah awal pembahasan mengenai pajak oleh para pendahulu dan dibandingkan dengan realita dan fakta empiris saat ini, urgensi dan kesadaran di sektor perpajakan dirasa semakin luntur di tengah masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dirasa kurang menyadari bahwa peran pajak dalam pembangunan Indonesia dengan tujuan untuk merealisasikan kesejahteraan umum atau konsep negara welfare state. Hal ini dapat terjadi disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pemahaman secara substansi mengenai perpajakan. Secara yuridis normatif, bahwa pajak ada sebuah kontribusi yang bersifat wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau individu maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung atau kontraprestasi dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang terdiri dari belanja dan pengeluaran pemerintah. Maka dengan adanya perpajakan sebagai wujud dukungan masyarakat kepada pemerintah dalam hal pembangunan nasional untuk membangun suprastruktur dan infrastruktur. Dengan adanya pembangunan suprastruktur maupun infrastruktur, maka akan mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Oleh karena itu, masyarakat seharusnya membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan dan bukan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak untuk mewujudkan visi misi negara Indonesia pada tahun 2045. Perpajakan ditinjau dari segi geologis. Sebenarnya, masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sudah pula mengenal pajak berbagai bentuk dari wujud partisipasi untuk membantu kegiatan-kegiatan yang membutuhkan anggaran dana, dan maka perpajakan menjadi hal utama dalam masyarakat Indonesia untuk menjunjung pengeluaran dan belanja negara. Dalam alinea keempat, pembekuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dimuat cita-cita negara, yakni untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua tujuan tersebut dirasa saling melengkapi satu sama lain, terlebih memajukan kesejahteraan umum yang merupakan cita-cita nasional di Indonesia di bidang perekonomian oleh para pendiri bangsa agar terwujudnya tataan negara yang masyarakat yang adil dan makmur. Kesejahteraan umum dalam hal ini dapat diartikan sebagai kondisi yang mencukupi dan tidak kekurangan, baik dalam hal pangan, sandang, dan papan. Tak hanya itu, terjaminnya pula fasilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh pajak sebagai instrumen ekonomi negara dalam merealisasikan kesejahteraan umum. Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai topik pembahasan yang akan saya bawakan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan negara kesejahteraan. Saya di sini akan mengangkat teori negara kesejahteraan yang dikemukakan oleh Spike, di mana ia menakrifkan negara kesejahteraan ini sebagai sistem kesejahteraan sosial yang memberikan posisi luas kepada pemerintah atau negara dan mendistribusikan sebagian atau separuh anggaran publik untuk memastikan tercurahkannya keperluan fundamental warga-warganya tersebut. Selanjutnya, negara juga telah menjadi bagian yang tidak kehilangan tanggung jawab utamanya dan menyatukan organisasi-organisasi sosial, partai politik independen, dan kekuatan lain yang secara sukarela memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. Selanjutnya, pajak juga difungsikan sebagai alat negara yang dapat mengatasi masalah defisit anggaran, meningkatkan pengeluaran pemerintah, kemudian juga meningkatkan kesejahteraan rakyat supaya rakyat ini bisa memanfaatkan pajak penghasilan demi membangun sarana dan prasarana umum seperti halnya dalam kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan negara, kemudian ada bahan bakar minyak, kemudian juga ada bahan pangan bersubsidi yang didistribusikan secara tertib. Kemudian juga di sini saya akan membahas mengenai suatu penelitian yang dilakukan oleh Fatafu, Lobon, Seva, dan Olariu yang dilaksanakan pada tahun 2019. Mereka memberikan judul penelitiannya ini How Taxes Relate to Potential Welfare Gain and Appreciable Economic Growth, di mana dalam penelitiannya ini dapat disimpulkan bahwa pajak ini memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan warga. Baik efeknya tersebut dapat dirasakan secara langsung dari fluktuasi penerimaan pajak terbatas maupun efek jangka menengah dan panjang pada pertumbuhan PDB. Selanjutnya, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pajak ini memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pajak yang merupakan iuran wajib bagi setiap warga negara terhadap negaranya merupakan sebuah faktor utama, instrumen dan sumber perekonomian suatu negara. Tujuan adanya pajak ini tentunya untuk merealisasikan dan agar dapat diimplementasikan kesejahteraan umum di Indonesia. Untuk dapat melaksanakan dan merealisasikan salah satu tujuan tersebut, yakni memajukan kesejahteraan umum, tentunya negara membutuhkan upaya yang sistematis. Keberhasilan
pembangunan demi merealisasikan kesejahteraan umum memerlukan dana yang terbilang tidak sedikit. Kebutuhan yang tidak sedikit akan dana pembangunan tersebut dapat diperoleh oleh negara melalui banyak hal yang diharapkan untuk masing-masing cara tersebut dapat memperkuat sektor keuangan nasional untuk merealisasikan kesejahteraan umum yang dicita-citakan oleh negara.